Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu pesan dari semesta untuk perasaanmu. Jadi kita akan baca ada pesan apa dari semesta untuk perasaan kamu. Kita akan baca sama-sama. Di pembacaan ini nanti kita juga punya beberapa kondisi, beberapa cerita, dan semoga cerita kamu ada di sini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Pesan semesta untuk perasaan. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Pesan semesta untuk perasaanku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Pesan semesta untuk perasaanku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Pesan semesta untuk perasaanku. Kita akan mulai. Tarotku akan ambil 4 buah kartu. Kita akan punya 4 buah cerita, dan bisa aja kamu berada di salah satu cerita atau mungkin lebih dari satu cerita ya. Oke, kita akan mulai dari cerita yang pertama. Kartu yang muncul, kartu Wheel of Fortune. Ini untuk kamu yang saat ini ya. Hal-hal yang kamu lakukan, pekerjaan-pekerjaan, hubungan-hubungan yang kamu jalani sedang berada di arah yang baik, sedang berada di kondisi baik, sedang baik-baik saja, bahkan cenderung bahagia. Jika kamu sedang berada di kondisi yang penuh kebahagiaan, pekerjaan lancar, hubungan baik, merasa dicintai dan disayangi, kamu akan masuk di cerita yang pertama ya. Kemudian cerita yang kedua, ini adalah sebuah kondisi tentang 10 sword. Ini untuk kamu yang saat ini sedang merasa dikhianati, disakiti, di mana ada sebuah kebenaran yang terbuka. Berarti ada suatu hal yang ditutupi dari kamu dan sedang terbongkar saat ini. Sun adalah planet yang membuat semuanya menjadi cerah dan terbuka. Gemini tentang relasi. Ada sebuah rahasia hubungan yang baru aja terungkap, yang membuat kamu merasa dikhianati. Rasanya hancur, rasanya runtuh, dan benar-benar yang gak baik-baik aja. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 6 tongkat. Ini untuk kamu yang dalam hidup merasa lingkungan sekeliling kamu benar-benar support kamu, dukung kamu. Apapun langkah kamu, pilihan hidup kamu, kamu punya orang-orang yang siap sedia untuk mendukung kamu ya. Cerita ketiga. Sedangkan cerita yang keempat, ini cerita tentang judgment ya. Ini untuk kamu yang dalam penantian panjang, dan entah yang dinanti ini benar kembali atau tidak, benar menepati janjinya atau tidak, atau hanya sekedar janji-janji tanpa realisasi. Jika kamu sedang menunggu sebuah janji atau kedatangan seseorang, cerita yang keempat ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Pesan semesta untuk perasaanmu, untuk kamu yang berada di kondisi yang baik, hubungan baik, kemudian pekerjaan baik, sedang berada di bawah keberuntungan yang luar biasa. Pesan dari semesta untuk perasaan kamu. Yang pertama, pertahankan semangat kamu. Jangan hanya di saat-saat lagi positif, baik kamu semangat. Begitu sudah merasa ada halangan, kamu down, jangan. Cerita dari Knight of Wands adalah pertahankan semangat untuk jangka panjang ya. Kemudian kartu kedua yang muncul adalah kartu 7 pedang. Biarpun saat ini kamu lagi banyak keberuntungan, lagi positif, tetap hati-hati. Ada pihak-pihak yang juga cenderung punya iri hati terhadap kamu, cenderung gak pingin kamu maju, cenderung berahasia atau berencana negatif di sekeliling kamu. Bisa lingkungan pekerjaan, bisa juga lingkungan keluarga ya. Ada pihak-pihak yang kurang suka sama kamu dan mereka merencanakan hal-hal yang mungkin akan menghambat kemajuan kamu.
Kemudian kartu terakhir yang muncul adalah kartu 8 cup ya. Ini cerita tentang kesepian dan kehilangan. Jadi pesan dari semesta untuk perasaan kamu, biarpun saat ini kamu berada di suatu puncak pencapaian yang baik, keberuntungan yang baik. Ingat, pertahankan semangat kamu untuk jangka panjang. Orang-orang yang punya niat kurang baik ini akan tetap ada di sekeliling kamu. Dan kembali lagi, rasa kehilangan, kalau kamu mungkin udah percaya banget sama seseorang dan ternyata dia seseorang yang mengecewakan kamu, ini bisa aja terjadi. Orang terdekat, sahabat, pasangan yang selama ini kamu beri kepercayaan, bukan tidak mungkin mereka adalah orang yang nantinya akan meninggalkan kamu kembali. Jadi pesan untuk perasaan kamu adalah pertahankan semangat kamu dan tetap hati-hati. Ada potensi mereka yang kamu percayai mungkin mengkhianati kamu ya. Kemudian kartu kedua, cerita tentang 10 SWOT untuk kamu yang berada sebuah kondisi di mana kebenaran baru aja terungkap, pengkhianatan akhirnya terungkap. Pesan untuk perasaan kamu yang pertama adalah kartu 8 tongkat, melangkah maju terus, cerita Merkuri di Sagittarius. Ya mungkin sedang terluka dan sedang sakit saat ini, tapi ini tidak membuat hidup kamu berhenti. Tetap bergerak, tetap berjalan. Merkuri planet yang bawa pergerakan. Sagittarius rencana jangka panjang, tetap melangkah. Perjalanan hidup kamu masih panjang, hidup kamu gak berhenti di sini dengan terungkapnya hal ini ya. Kemudian kartu kedua adalah kartu The World ya. Mungkin rasanya dunia kamu hancur, tapi sekali lagi, ini hanyalah salah satu akhir dari sebuah kisah. Masih banyak kisah-kisah lainnya dan bisa aja kisah ini masih bisa diperbaiki ya. Kemudian kartu yang ketiga adalah kartu The Star. Percayalah bahwa ada masa kamu mendapatkan harapan-harapan yang lebih baik dan lebih bagus di masa depan untuk kehidupan kamu, untuk hati kamu. Jadi kekecewaan hari ini biarkan jadi kecewa hari ini, tetaplah melangkah terus karena di hari yang lain ada banyak pencapaian baik, ada banyak kesempatan baik, ada banyak pertemuan-pertemuan baik dan positif untuk hidup kamu ke depan ya. Kemudian kartu yang ketiga, pesan dari semesta untuk perasaan kamu, untuk kamu yang hidupnya banyak didukung oleh orang-orang sekeliling kamu. Yang pertama, kartu Knight of Pentacle ini cerita tentang banyak pertimbangan sebelum melangkah. Kamu punya lingkungan-lingkungan yang mendukung kamu. Apapun pilihan kamu ya mereka support, mereka dukung. Tapi itu tidak serta-merta membuat kamu asal melangkah. Tetap pertimbangkan tiap langkah hidup kamu. Cerita tentang Knight of Pentacle, berpikir sebelum melangkah ya. Kemudian kartu kedua adalah kartu 3 SWOT. Jika kita cerita tentang pesan semesta untuk perasaan ya. Biarpun kamu punya lingkungan yang mendukung kamu, tetap aja ada momen-momen, ada masa-masa kamu merasa diperlakuin gak adil. Dimana ada masa-masa kamu merasa ya si dia atau mereka atau dia lebih memprioritaskan orang lain selain kamu. Dan ini wajar terjadi. Jadi bukan berarti saat kamu berada di lingkungan semua orang mendukung kamu, selalu kamu prioritas utama. Akan ada masa-masa di mana mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil, di mana mungkin si dia lebih memilih mendukung yang lain daripada kamu. Oleh karena itu, tetap bersabar dan jaga kedekatan. Jangan terlalu terbawa oleh emosi dan perasaan kamu. Cerita Mars di Pisces. Agresif untuk perasaan. Boleh merasa didukung, tapi bukan berarti saat dia sekali waktu gak dukung kamu, kamu langsung kecewa, langsung marah-marah. Jangan kuasai perasaan kamu ya. Jangan terlalu terbawa oleh emosi dan perasaan kamu. Jadi pesannya adalah kuasai emosi kamu, kuasai perasaan kamu, jangan terlalu gampang baper ya. Selanjutnya, untuk kamu yang sedang menanti, menunggu, entah kabar, entah kembalinya dia atau kehadiran seseorang ya. Pesan semesta untuk perasaan kamu yang pertama, cerita Magician, bisa aja yang kamu tunggu cuma sebuah ilusi. Bersiaplah untuk kemungkinan yang terburuk. Dalam artian dia gak kembali, dia gak hadir lagi, dia gak menepati janji. Cerita Merkuri. Saat planet Merkuri berada di Gemini, ini membuat si dia itu jadi sosok yang dulu punya janji sama kamu ya. Entah itu janji kembali, entah itu janji bersama dengan kamu, atau janji apapun itu, atau meminta kamu menunggunya. Saat Merkuri berada di Gemini, ini jadi sebuah kondisi di mana dia pintar untuk berkomunikasi dan membuat kamu meyakini hal itu. Saat dia berada di Virgo, ini jadi sebuah cerita di mana dia tampil seolah-olah sangat meyakinkan dulu. Jadi pesan untuk perasaan kamu yang pertama ya, jika dia memang udah melewati batas waktu dan gak kembali ya, niatkan hati untuk memang melepaskan. Kemudian cerita yang kedua atau kartu yang kedua, kartu 7 Pentacle. Saturnus berada di Taurus.
Janji masa depan mungkin indah, tapi realitas sekarang jauh lebih penting. Ya kan? Jadi fokus pada apa yang ada dan bisa kamu lihat saat ini. Kartu terakhir yang muncul adalah kartu 6 sword ya. Dia mungkin pergi dan gak ada kabar, gak kembali. Tapi bukan berarti kamu gak bisa tinggalin dia dan kamu juga gak bisa pergi. Bukan berarti bahwa dengan tidak adanya dia, gak kembalinya dia, gak ditepatinya janji ini berarti hidupmu gak bisa maju. Cerita 6 sword adalah cerita kemanapun kamu melangkah, selama kamu punya keyakinan, kamu bisa maju jauh lebih baik daripada diri kamu hari ini. Jadi di sini diingatkan pesan untuk perasaan kamu, jangan terbeban dan jangan terkekang dengan suatu janji atau suatu hal yang belum pasti. Melangkahlah untuk kebahagiaan diri kamu sendiri, karena perasaan kamu cuma punya kamu. Kalau nggak kamu yang mulai untuk perjuangin perasaan kamu, untuk perjuangin hidup dan diri kamu, ya nggak ada orang lain. Perjuangkan ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita hari ini tentang pesan dari semesta untuk perasaan kamu. Semoga pembacaan ini bawa hal yang positif untuk para sahabat ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.